Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin ramai nih permasalahan rumah tangganya Habib Bahar. Ternyata eh, istri pertamanya Habib Bahar itu udah tahu dari awal masalah pernikahan dengan Mbak Helwa ini. Dan ada bantahan, udah ada bantahan, dan berupa foto juga, bukti, barang bukti foto juga. Jadi kedua belah pihak sama-sama punya bukti. Tinggal narasi mana yang eh, lebih masuk akal atau yang sebenarnya ini. Bantahan dari Kak Fadlun atau Mbak Fadlun, istrinya dari Habib Bahar. Yang pertama, beliau membantah bahwa Habib Bahar membantah narasi yang dibangun oleh Mbak Helwa soal gak ada waktu untuk Mbak Helwa. Kak Fadlun ini di story-nya menyepil foto bulan madu antara Habib Bahar dengan Mbak Helwa, yaitu ke Disneyland. Membantah bahwa Habib Bahar nggak memperhatikan Mbak Helwa ke Disneyland, terus membantah juga bahwa Habib Bahar nggak hadir saat lahiran dengan foto Habib Bahar mengazani atau mencium eh, anaknya, anak dari Mbak Helwa, anak Habib Bahar dengan Mbak Helwa. Fotonya ada gitu. Walaupun ya mungkin bisa saja datang saat sudah melahirkan, tetapi kan bukan yang enggak sama sekali gitu, tetap ada, tetap hadir. Dan kata eh, Mbak Fadlun ini, istrinya Habib Bahar itu, bahwa Habib Bahar itu sakit 10 hari pada saat Mbak Helwa melahirkan. Dia yang ngurusin si Kak Fadlun ini, yang ngurusin Habib Bahar saat sakit. Lalu kata Mbak Fadlun ini, jangan lebay lah, jangan lebay atau jangan manja gitu. Karena Mbak Fadlun sendiri sudah 3 anak nggak dihadiri oleh Habib Bahar saat lahiran. Dan saat Mbak Helwa lahiran itu, uminya Habib Bahar itu hadir. Ya mungkin mewakili gitu kan, mewakili eh, Habib Bahar. Mbak Fadlun juga menyepil foto Mbak Helwa lagi di salon, diajak ke salon. Dan bukan hanya Mbak Helwa, tetapi mamanya Mbak Helwa gitu, di salon. Lalu menyepil juga foto ke pantai, nggak tahu pantai mana, tapi bersama Mbak Helwa, Habib Bahar sama Mbak Helwa. Intinya berarti menyangkal bahwa Habib Bahar gak ada waktu sama sekali untuk Mbak Helwa. Ini buktinya ada gitu mungkin ya. Dan Kepadlun ini, Mbak Padlun ini, istrinya Habib Bahar itu enggak yang membenarkan gitu, membenarkan Habib Bahar. Bukan yang, oh Habib Bahar gak salah sama sekali gitu, enggak juga gitu. Cuman membantah narasi-narasi yang dibangun oleh Mbak Helwa. Dianggap Mbak Helwa ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Sampai kan Mbak Helwa ini ngomong bahwa selama mengandung, dia itu cuma makan nasi putih dibanjur dengan air teh, dengan air teh. Itu sangat berlebihan sekali menurut saya. Kalau mungkin kalau 1 kali dalam ya kondisi entah itu kepepet atau apapun itu, mungkin saja bisa. Tapi kalau narasinya dibangun selama mengandung, makanya hanya itu saja, menurut saya juga itu gak mungkin. Dan gara-gara narasi itu adalah komen dari anak buahnya Habib Bahar. Jadi Habib Bahar itu menyimpan atau menugaskan anak buahnya, 2 anak buahnya di rumah Mbak Helwa untuk menjaga Mbak Helwa. Yang satu untuk standby untuk jadi supir, yang satu untuk bantu beres-beres atau masak gitu. Kita bacakan dulu komentarnya dari Farej MNCD.
Ini komentarnya gak tahu dari postingan Mbah Helwat, tapi ini distorikan oleh istrinya Habib Bahar. Lucu, gue dengar ceritanya. Selama gue tinggal sama lu, gue yang nyetirin mobil, kita ke mall, ke pasar, jalan-jalan belanja ini itu. Terus di rumah lu, tidur si Alwi sama mama masak. Lu bangun tinggal makan doang, terus main HP, mobil standby 24 jam. Supir ready, kebersihan rumah kita yang bersihin. Pokoknya lu tahu tidur, makan, jalan-jalan doang. Masih lu buat cerita-cerita begitu. Ini satu. Ada dua komentar dengan akun yang berbeda. Mungkin ini dua orang yang disimpan oleh Habib Bahar. Yang kedua dari Alwi. Emangnya iya gitu Put, lu selama lu hamil makan nasi siram teh doang? Perasaan gua enggak deh, karena gua tahu kan gua tinggal sama lu Put. Gua yang jagain selama ini Put. Kalau bikin cerita jangan berlebihan lah. Put, lu tahu gua kan? Gua siapa? Gua Alwi yang selama ini jagain lu. Jadi ya Habib Bahar itu gak, kan kalau nelantarin itu gimana ya? Memang terlalu berlebihan sih. Kalau memang Habib Bahar nyimpan dua orang di sana, memang terlalu berlebihan untuk menggunakan kata terlantar. Kalau ditelantarkan kan ya udah ditinggal aja gitu. Ya memang ditinggal, gak dibiayain apa-apa. Ini kan mobil masih ada, rumah yang jagain supir masih ada gitu. Ya mungkin lebih ke butuh waktu untuk bersama gitu, bersama Habib Baharnya. Dan Kak Padun juga merespon bahwa Habib Bahar itu susah untuk komunikasi, susah membalas gitu. Kalau di chat, di WA gak ngerespon gitu, gak direspon, bahkan mamanya gak direspon. Dan ternyata itu memang bukan hanya kepada mereka, tetapi ke semua orang, bahkan istrinya Kepadun sendiri gitu. Kepadun sendiri kalau di WA, kalau nggak WA Habib Bahar, dibalasnya itu ya milik-milikan gitu. Tapi gak tahu nih, kalau sebelum nikah, apakah memang intens chatannya. Kalau memang kalau sebelum nikah intens, sering itu chatannya, lalu setelah menikah jarang sekali itu ngerespon atau jarang sekali ngebales, mungkin wajar untuk dipertanyakan. Karena kan biasanya sebelum nikah gini, kok sekarang kayak gini gitu. Lalu kata Syekh Habib Bahar itu, jangan ngarepin waktu lebih dari Habib Bahar. Karena ya Kepadun sendiri pun memang jarang bertemu dengan Habib Bahar. Yang serumah gitu, yang stay di pondok, yang diam di pondok. Jarang sekali karena Kepadun tidur, Habib Bahar ceramah, Habib Bahar tidur, Kepadunnya aktivitas gitu. Kata Kepadun. Jadi dari segi waktu, kalau berharap dari segi waktu memang susah. Bukan hanya Mbah Helwa, tetapi semua orang gitu. Termasuk istrinya sendiri, istrinya yang pertama gitu, yang pertama. Dalam permasalahan ini mungkin terjadi miskomunikasi menurut saya setelah melihat dari penjelasan dari kedua belah pihak. Bahkan narasi Mbak Helwa sendiri yang katanya gak dinafkahi, yang katanya gak ada ngasih uang gitu, ternyata ada bukti transparannya itu ada dan di-spill oleh Bapak Padun. Mungkin kalau masih ada gitu di postingannya, karena itu kan story waktu itu, postingan itu story. Kalau masih disimpan mungkin bisa kalian lihat sendiri di akun IG-nya bukti-bukti itu. Kesalahannya tetap ya pasti tetap ada di Habib Bahar. Kesalahannya tetap ada di Habib Bahar.
yaitu mungkin nggak ngasih tahu ke istri, ke Mbah Helwah ini, ke Mbah Helwah, gini loh, kalau nikah sama saya, risikonya ini. Saya itu jarang ada waktu, gini, 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 gini. Kurang terbuka. Habib Baharnya kurang terbuka, mungkin lebih ke, ya, buru-buru atau gimana. Kayak yang menyepelekan, kayak yang menyepelekan. Ya udah nikah aja sama saya, gini, gini, gini. Nanti fasilitas segala disiapin, udah. Nah ini kan keluhan Mbak Helwa ini di luar, ya fasilitas mungkin dia ngeluh, tapi ya, intinya kan yang paling dia keluhkan adalah kehadiran Habib Bahar itu sendiri. Habib Bahar jarang hadir, jarang hadir untuk Mbak Helwa. Dan itu ternyata terjadi juga kepada Kapadlun gitu, istri pertamanya. Ternyata memang Habib Bahar itu kalau dari segi waktu memang susah, memang sulit. Tapi kenapa ya? Kalau memang Kapadun tahu dari awal gitu, istri pertama Habib Bahar tahu dari awal pernikahan ini, hubungannya Habib Bahar dengan Mbah Helwa, kenapa gak Mbah Helwa itu diajak diam di pondok? Kan luas tuh, kan luas, pondoknya itu lumayan luas, mungkin adalah lahan gitu atau satu ruangan untuk Mbah Helwa gitu, biar ya Mbah Helwa juga tahu gitu, menyaksikan langsung bahwa istri pertamanya juga dari segi waktu susah, melihat langsung aktivitas Habib Bahar bagaimana. Dan kenapa ini bisa rame? Ini kan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Kenapa sih banyak yang mengomentari ini? Banyak yang nanggepi ini? Yang pertama, ini di-spill ke publik. Kasus ini dia-spill ke publik, permasalahan ini. Oleh Mbak Helwah. Tentunya oleh Mbak Helwah. Di-spill ke publik, otomatis tidak akan terlepas dari komentar dan tanggapan publik itu sendiri. Yang kedua, Habib Bahar ini tokoh. Habib Bahar ini tokoh, seorang dai yang terkenal. Yang terkenal. Bahkan ya dengan kontroversi yang ada gitu terkait beliau, terkait Habib Bahar, pasti akan menarik banyak pihak untuk mengomentari, untuk menanggapi kasus ini. Tentu ada yang kaget, gitu. Seorang Habib Bahar ternyata ada kasus rumah tangga seperti ini. Termasuk saya juga kaget. Pertama ketika melihat satu sisi ya, ketika melihat satu sisi dari pihak Mbak Helwa. Ketika melihat dari dua sisi, ya ini menurut saya hanya bukan, kalau kata hanya seperti yang menyepelekan. Ya ini miskomunikasi lah, miskomunikasi. Habib Bahar kurang kurang apa ya, antisipasi gitu, akan terjadi masalah seperti ini. Lalu Habib Bahar ini kan di samping banyak pendukungnya, tetapi banyak juga yang benci kepada beliau. Yang benci kepada beliau, otomatis ini akan menjadi senjata nih. Akan menjadi senjata untuk menyerang Habib Bahar. Dan ya udahlah, sekarang kita doakan saja yang terbaik gitu. Tapi tetap kalau memang ada perempuan yang ditelantarkan oleh, atau bukan ditelantarkan, atau mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, terlebih suaminya itu pendakwah, seorang dai, seorang tokoh, jangan takut gitu untuk bersuara. Terlepas ya dari cerita atau narasi yang berlebihan dari Mbah Helwa, saya tetap salut lah untuk keberaniannya untuk bersuara, walaupun ya ternyata ya agak berlebihan gitu narasi-narasinya. Bukan hanya untuk istri, tapi untuk para santri juga yang sedang belajar di pondok pesantren, kalau ada kejanggalan-kejanggalan dari guru-gurunya, dari ustadz-ustadznya, ya jangan takut gitu untuk bersuara. Karena kalau kita gak bersuara, kalau kita gak ngomong,
ya akan ada korban selanjutnya. Pasti akan ada korban selanjutnya. Kalau kita diam, kalau kita sebagai korban diam gitu. Oh, dan ya satu lagi, ketika saya menonton live Kapadlun, kan itu ibunya Habib Bahar kenceng tuh, lumayan kenceng, dan keluarlah omongan bahwa Ibu Habib Bahar itu tahu sejak atau ngikutin sejak Habib Bahar dan Bahlil pacaran. Ini gimana dulu ini? Pacaran, Bib? Pacaran? Masa pacaran sih? Kan gak boleh. Ya itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.